sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Intan Erliana. Oke. Selanjutnya kita akan mengadakan absensi. Di sini siapa yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya, semua masuk. Oke, selanjutnya kita akan bercerita tentang apersepsi. Nah, di sini Ibu ada cerita tentang ada seorang anak yang sedang mengalami demam. Kemudian anak tersebut dibawa ke seorang bidan oleh ibunya. Nah, ini kasusnya ya anak-anak. Bidan ini mengukur suhu anak tadi dengan termometer. Kemudian didapat angka 38,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, bidan itu mengatakan bahwa anak ibu ini panas sekali, panasnya 38,5 derajat Celcius. Dalam konsep fisika, apakah yang dikatakan bidan ini benar atau tidak? Coba jelaskan anak-anak ya, benar apa tidak dalam konsep fisika? Izin menjawab, Bu. Benar. Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara 36,1 derajat sampai 37,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk bayi dan anak kecil, suhu tubuh normal bisa lebih tinggi, yaitu antara 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Benar ya. Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian untuk bayi dan anak kecil, suhu tubuh normal bisa lebih tinggi, yaitu antara 36,6 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, untuk suhu tubuh tinggi yang dikategorikan demam berada di atas 38 derajat Celcius dan tidak mutlak berbahaya, oke? Untuk bayi di bawah usia 3 bulan, segera berkonsultasi jika suhu di atas 38 derajat Celcius dan 38,8 derajat Celcius untuk balita. Kalian bisa memahami tujuan pembelajaran tentang apa sih suhu itu, kalor, pemuaian. Kemudian jenis-jenis pemuaian, faktor yang mengalami pemuaian tersebut. Inti pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Di sini sebelumnya siapa yang tahu apa sih suhu, kalor, dan pemuaian? Sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, Ibu pengen dengar siapa yang paham. Izin menjawab, Bu. Suhu itu besaran untuk menyatakan ukuran. Kalau pemuaian itu sangat erat hubungannya dengan perubahan ukuran suatu benda. Kalau kalor itu energi panas yang berpindah dari benda. Oke, benar ya. Di sini Ibu akan menjelaskannya kembali. Untuk suhu, yaitu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Semisal contohnya yang tadi Ibu ceritakan tentang termometer. Nah, itu merupakan bagian dari suhu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemuaian. Pemuaian kan sangat erat hubungannya tadi ya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan perubahan ukuran suatu benda. Bisa menjadi bertambah panjang, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Oke ya. Seperti contohnya pemuaian panas yang terhadap benda-benda yang akan Ibu jelaskan selanjutnya.
Contohnya seperti kasus-kasus yang Ibu akan menjelaskan setelah ini. Nah, habis itu ada kalor. Kalor itu energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Itu ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan 3 kasus. Di sini kalian bisa berargumentasi tentang 3 kasus ini, bisa kalian hasilkan apa yang kalian pikirkan dengan 3 kasus ini, bisa kalian ceritakan argumentasi yang kalian dapat dengan 3 kasus ini. Oke, di sini Ibu akan membahas kasus yang pertama, yaitu mengenai tentang sambungan rel kereta api. Nah, di sini kita lihat gambar sambungan rel kereta api di pagi hari. Dia itu seperti merenggang kalau untuk di pagi hari. Kemudian untuk sambungan rel kereta api di sore hari, dia itu menyempit sekali ya. Nah, di sini permasalahannya pada pagi hari celah pada sambungan rel kereta api tersebut tadi renggang ya di pagi hari. Sedangkan pada siang hari celah pada sambungan antara rel kereta api menyempit. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, silakan nanti kalian berargumentasi atau ingin berpendapat bagaimana permasalahan ini bisa terjadi. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, kalian pernah kan memasak air di kompor gas, di atas kompor gas? Nah, pernah kan? Apa yang terjadi beberapa saat setelah air dalam panci yang terisi penuh dengan air dipanaskan? Nah, apa itu yang terjadi? Setelah panci tersebut dipanaskan, beberapa saat kemudian tampak adanya air yang tumpah. Nah, mengapa hal ini terjadi? Jika kita memanaskan air di atas kompor, kenapa bisa tumpah gitu kan? Nah, kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu kalian pernah kan melihat balon terbang? Nah, balon udara yang diisi, atau balon udara ya, balon terbang itu ya, yang diisi dengan udara biasa, bukan gas tertentu. Balon udara ini dilengkapi dengan pembakar pada lubang balon yang berfungsi untuk memanaskan udara dalam balon. Setelah udara dipanaskan, maka balon udara tersebut dapat naik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, silahkan kalian berdiskusi atau berargumentasi. Siapa yang bisa menampilkan argumennya? Jika ada yang bisa ingin menjawab, Ibu persilakan. Baik, izin menjawab Bu pada kasus yang pertama, yaitu pada permasalahan pertama yang kereta api yang terbuat dari logam besi pada pagi cerah pada sambungan rel kereta api renggang dan pada siang hari menyempit karena pada siang hari terjadi pemuaian akibat panas yang diterimanya. Konsep yang didapat, benda akan naik suhunya dan menjalani perubahan ukuran atau pemuaian ketika dipanaskan. Izin menjawab Bu, untuk kasus yang kedua, jika sebuah panci diisi penuh dengan air, akan ada air yang tumpah setelah beberapa saat. Panci tersebut dipanaskan. Hal ini dikarenakan ada air dalam panci mengalami pemuaian. Walaupun air dalam dan panci sama-sama memuai, akan tetapi koefisiensi muai air lebih besar sehingga menambah volume air lebih banyak daripada panci, maka air akan tumpah. Konsep laju pemuaian masing-masing benda berbeda tergantung jenisnya. Benda memiliki nilai koefisiensi muai berbeda. Baik Bu, izin menjawab pada kasus yang ketiga, yaitu balon udara dapat naik setelah dipanaskan. Hal ini dikarenakan massa jenis udara dalam balon mengecil. Berarti, jika udara dipanaskan, maka jenis udara di dalam balon akan mengecil dan lebih ringan sehingga balon akan terbang. Konsep benda ketika dipanaskan, maka volume bertambah. Ketika volume bertambah, maka massa jenis akan mengecil. Oke,
Itu ya pendapat tadi yang kasus pertama yang sudah dijelaskan. Setelah itu kasus kedua juga sudah dijelaskan dan kasus yang ketiga sudah dijelaskan. Nah, kemudian di sini kita akan mengambil kesimpulan. Di sini anak-anak siapa yang ingin berargumentasi atau bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, silahkan anak-anak dijawab. Izin menjawab, Bu. Kesimpulannya adalah yang pertama, suhu adalah derajat panas suatu benda. Kedua, kalor atau panas adalah energi panas yang berpindah dari benda suhu tinggi ke suhu rendah. Ketiga, benda akan naik suhunya ketika dipanaskan. Keempat, benda mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Menambahkan Bu dari kesimpulan tadi, pemuaian adalah perubahan ukuran benda panjang, luas, atau volume karena terjadi pemuaian suhu. Selanjutnya, laju pemuaian masing-masing berbeda tergantung koefisien muainya. Selanjutnya terdapat 3 jenis pemuaian bisa diamati, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Yang terakhir yaitu benda ketika dipanaskan maka akan memuai dan volume bertambah. Ketika volume bertambah, maka massa jenis akan mengecil karena massa jenis sama dengan massa volume, sehingga benda tersebut akan lebih ringan. Oke anak-anak, itulah pelajaran untuk hari ini yang kita bahas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas atau PR untuk kalian kerjakan di rumah. Sebanyak 5 soal ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa dengan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.